Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya tadi ada pelajaran? Tidak ada, Ibu. Oh, sebelumnya tidak ada bukunya. Oke, baik. Ibu, aduh tidak boleh bolos. Iya, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai layanan kita sebaiknya mengawalinya dengan doa. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk Iya, Ibu. Berarti siap tadi. Oke, Rasti, adik-adik. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Rasti. Baik, di sini adik-adik sudah sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum, Ibu. Baik, Ibu jelaskan secara singkat. Bimbingan klasikal itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa dalam satu kelas atau secara kelompok. Dari layanan bimbingan klasikal tujuannya untuk meningkatkan kesadaran adik-adik semua tentang dampak negatif bullying dan memberikan dukungan kepada korban bullying serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga menghentikan praktik bullying dengan menjaga kesejahteraan mental setiap individu. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, Ibu akan menjelaskan peran Ibu dan peran adik-adik serta asas-asas yang ada dalam bimbingan konseling klasikal. Dalam bimbingan klasikal ini ada juga etika konseling. Dalam bimbingan klasikal ada asas-asas. Yang pertama asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Di mana asas keterbukaan ini diminta bagi adik-adik semua untuk memberikan pendapat, menceritakan tentang pokoknya apa sih kalau adik-adik tanpa pemaksaan dari yang lain. Terus kesukarelaan ini di mana adik-adik semua 1, 2, 3. Dari asas kesukarelaan ini adik-adik semua kesukarelaan di mana adik-adik diminta untuk sukarela dan mengikuti kegiatan layanan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berpartisipasi dalam proses layanan ini. Dalam layanan ini layanan kita pada hari ini dilakukan 1 kali yang 45 menit. Kira-kira adik-adik setuju atau tidak? Setuju, Ibu? Oke, baik, kita langsung saja pada tahap ini. Berhubung jadi Ibu sudah mengirimkan link video untuk adik-adik nonton dan nyimak. Setelah itu Ibu akan membagi adik-adik dalam 2 kelompok. Di mana dalam 2 kelompok ini, di sini Ibu akan membagi adik-adik semua dalam 2 kelompok. Di mana dari kelompok ini adik-adik sama-sama mendiskusikan terkait dengan video yang sudah dikirim. Baik, Ibu. Adik-adik sudah video kok? Sudah. Ada yang sudah dan belum, Ibu? Nah, lihat. Kalau tidak ada dan sudah kok? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita adik-adik menjawab ini pertanyaan itu, mungkin Ibu ada sebuah SPG supaya adik-adik semangat kok. Baik, Ibu. Oke, bangun silakan seperti ini. Ibu, bukan. Tidak apa-apa, sama SPG-nya tepuk
pagi, siang, sore, dan malam. Dulunya pagi, adik-adik tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malamnya tidak usah tepuk. Baik Ibu. Oke, kita tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Pagi, malam. Ternyata banyak yang belum konsentrasi. Nah, kita ulang lagi sekali. Tepuk. Pagi, siang, sore, pagi, siang. Sudah semua lumayan konsentrasi. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin dari adik-adik semua diminta untuk dari tiap kelompok membahas pertanyaan yang sudah ibu berikan tadi, ibu kirim. Tadi kan adik-adik sudah nyimak video atau sudah nonton video. Dari video itu kan ibu ada kirim juga pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu adik-adik bisa menjawab sesuaikan dengan pemahaman adik-adik terkait video yang tadi ibu kirim. Mengerti? Sudah anak? Sudah Ibu. Dari kelompok Dita mungkin dengan teman-teman. Kalau adik Dita belum selesai, mungkin kelompok 2. Oh, di Ibu. Oke, teman-teman. Baik Ibu, menurut kelompok kami dari selama video ternyata bullying itu tidak baik Ibu. Kita melihat ada korban bullying yang merasa tidak nyaman, merasa tersakiti Ibu. Jadi pada intinya bullying itu tidak baik Ibu. Dari kelompok 1, Dita Ibu. Kami menyimpulkan bahwa bullying itu tidak baik untuk orang lain ataupun untuk korban, karena bullying bisa membahayakan orang lain dan orang tersebut akan baik. Ibu, menurut kelompok kami bullying itu tidak baik karena bisa membahayakan orang lain ataupun korban. Korban tersebut akan mengalami depresi dan kita sebagai pelakunya akan dijauhi oleh teman-teman. Baik, terima kasih buat video kelompok ini. Atau sebelumnya tepuk tangan dulu buat semua. Baik, jadi bullying merupakan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang atau lebih kepada orang lain. Perbuatan tidak baik ini yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakitkan secara fisik seperti memukul, mendorong, dan lain-lainnya. Bisa juga menyakiti secara verbal. Menyakiti secara verbal ini misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi tindakan verbal lainnya. Tindakan menjauhi dan menkucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying. Bullying tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman sekarang yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan melalui media, di mana bisa mengirim melalui pesan, email, meninggalkan komentar buruk di media sosial. Istilah bullying ini melalui gadget biasa dikenal sebagai cyberbullying. Alasan seorang melakukan bullying itu, para pelaku bullying ini bisa mendapatkan kepuasan dari menindas orang lain. Ia bisa merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Biasa juga karena ia mendapatkan popularitas di sekolah
karena diikuti oleh siswa lainnya. Padahal sebenarnya para pembuli ini tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Dari alasan lain, mereka menindas karena mereka ingin pada kelebihan target bully mereka atau merasa terancam karena kehadiran seseorang. Namun ada juga orang yang melakukan bullying karena mereka mempunyai masalah dan menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka. Biasanya para pembuli tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka sehingga tidak merasa bersalah. Banyak ahli percaya bahwa pelaku bullying biasa terjadi pada saat mereka juga pernah mengalami hal yang sama di lingkungan lain. Dari alasan seseorang melakukan bullying ini, ada hal yang perlu kita lakukan. Di mana jika kita menjadi salah satu korban bullying, hal yang bisa kita lakukan yaitu temui seseorang yang kita percayai dan beritahu kepada mereka apa yang terjadi pada diri kita. Yang berikut, jika bullying terjadi di sekolah, terjadi pada adik-adik semua, maka beritahu kepada seorang guru atau penasehat sekolah atau konselor dan tanyakan apa yang dilakukan untuk melanjutkan hal ini. Yang berikut, dari sekolah juga ada kebijakan tentang bullying dan ada langkah-langkah untuk menangani. Yang pertama itu, adik-adik tidak perlu takut, namun adik-adik mampu melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenang seperti konselor, guru wali kelas, dan rekan guru yang lain. Dari hal itu, adik-adik punya keberanian untuk menyelamatkan diri adik-adik sendiri dari sebagai pembuli atau dari korban bullying. Yang kedua, kalau bisa saat memulai ada tanda-tanda bullying, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan. Saat mulai ada tanda-tanda perilaku bullying, adik-adik tunjukkan keberanian dan kepercayaan diri agar pembuli tersebut tidak melakukannya pada adik-adik. Oke, sekian dari materi Ibu. Ibu akan membagikan LKPD dengan evaluasi hasil. LKPD ini adik-adik mengisinya sesuai dengan pemahaman adik-adik semua atau sesuai dengan topik yang tadi dijelaskan. Baik, Ibu. Pada lembar evaluasi hasil ada juga petunjuk, mungkin adik-adik bisa membacanya dan mengisi. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk mengirimkan. Terima kasih. Jadi baik, makasih untuk adik-adik semua. Di sini Ibu memperjelas lagi, bullying adalah perilaku negatif yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, emosional, dan fisik korban. Sebagai seorang siswa, penting untuk memahami bahwa bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi semua orang. Dan bagi adik-adik semua bisa menghentikan bullying
dengan bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk siswa, guru, dan orang tua. Setiap siswa harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Dengan yang pertama itu mampu menghormati perbedaan. Dari menghormati perbedaan ini, adik-adik bisa menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang atau karakteristik dari adik-adik semua. Yang kedua itu berani melaporkan. Jadi adapun perilaku bullying, adik-adik mampu melaporkan hal yang terjadi dan laporkan pada pihak yang berwenang. Yang ketiga, menjadi pendukung. Adik-adik bisa membantu teman yang menjadi korban bullying dan memberikan dukungan moral. Dengan saling mendukung dan bertindak secara tegas terhadap bullying, kita dapat membangun komunikasi sekolah yang harmonis dan penuh empati. Mari kita bersama-sama dengan stop bullying. Sekian dan terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua yang telah berpartisipasi aktif. Ibu sangat senang oleh karena itu kita akan melanjutkannya pada minggu berikut. Sebelum itu ibu minta salah satu dari adik-adik semua untuk mengikuti Baik, teman-teman dari ibu guru, kami akan menyiapkan berdoa, saya berdoa menurut saya untuk berdoa. Terima kasih. Jadi ibu pamit untuk kemudian. Selamat